Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nabila, asal semester 3C, akan meresum jawaban UTS Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Haji Dede Mulyadi SMH dan asisten dosennya Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Mengenai jawaban yang pertama, menurut Leonard D. White, hukum administrasi negara dalam arti yang luas adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil. Dan menurut G. Pringgodigdo, pada dasarnya menekankan bahwa hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi dipegang oleh presiden. Maka pengertian hukum administrasi negara dalam arti luas terdiri dari hukum tata pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, ruang lingkup PT-UN. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa objek sengketa, yaitu keputusan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PT-UN serta perluasan objek sengketa. Contohnya, yang pertama landasan idil, yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga landasan operasional. Dan jawaban yang ketiga, berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur yang pertama, waktu tidak hanya berlaku pada saat tertentu, dan yang kedua, tempat tidak hanya berlaku pada tempat tertentu, dan yang ketiga, orang tidak berlaku hanya bagi orang tertentu, dan yang keempat, fakta hukum tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Jawaban yang keempat, dalam keputusan Han terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Maksudnya sikap mundur ini diambil dalam upaya pengaplikasian norma Han yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan TUN akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Terhadap langkah-langkah mundur ini ada 3 sebab, ialah yang pertama, keseluruhan Han demikian luasnya sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal. Yang kedua, norma Han harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin diikuti oleh pembuat undang-undang dengan mengaturnya dalam UU formal. Yang ketiga, di samping itu, tiap kali diperlukan peraturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail. Dan jawaban yang kelima, atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang pada organ pemerintahan. Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga negara pemerintahan. Kewenangan tersebut terus-menerus didapat dilaksanakan atas perkara sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contohnya, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Kewenangan delegasi bentuk kewenangan yang dilimpahkan untuk pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan secara tegas maupun tidak. Bentuk kewenangan ini tidak diberikan sebagaimana pada atribusi, melainkan diwakilkan. Contohnya, pemberian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat dalam melaksanakan pelayanan. C. Mandat terdapat ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandat adalah pelimpahan dalam hubungan rutin atas bawahan, hal yang biasa kecuali yang dilarang dalam undang-undang. Contohnya, ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawabnya ditanggung gugat tetap pada pemberi mandat kepala daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.